walau karihal kafirun. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Li hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah ila hadrat Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam thumma jami'al masyayikh wal ulama wal muassis mahat termas thumma jami'al masyayikh wal ulama wal muassis mahat bustani wa syaqil Quran thumma jami'al masyayikh wal ulama wal muassis mahat an-nur thumma jami'al masyayikh wal ulama wal muassis mahat al-anwar thumma limu'allif hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keluargaku yang sangat saya cintai, alhamdulillah malam hari ini menjadi malam yang sangat membahagiakan untuk kita semua. Alhamdulillah kita diberikan karunia nikmat iman Islam, juga masih bisa berada di satu majelis ilmu, dan masih bersyukur lagi kita malam hari ini diberikan keistimewaan oleh Allah bisa membaca salah satu karya ulama yang sangat terkenal di dunia, yaitu beliau Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan dengan kita mutalaah membaca kitab beliau, Allah memperkenankan kita besok kita kelak di yaumil qiyamah bisa bersama dengan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan karunia hidayah secara syariat sehingga kita mengetahui tentang al-halalu halal wal haramu haram, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan dan melakukan sesuatu yang baik, juga meninggalkan yang dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita baca hamdalah, kita selalu diberikan karunia nikmat, kita senang, cinta dengan ilmu dan semangat untuk selalu belajar, juga semangat dan mencintai orang-orang yang memiliki ilmu. Mari kita tuntun baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saudaraku semua, malam hari ini kita membahas masih berhubungan dengan hati. Jadi kita membahas bayanu khosiyatil qalbil insani. Bayanu khosiyati qalbil insani utawi iki iku nerangake
kekhususan hati manusia. Kemarin kita membahas ada nafsu, ada apa? Hati, ada roh dan lain-lain. Sekarang kita membahas tentang kekhususan. Kekhususan itu keistimewaan hati manusia. I'lam ngertiya sapa sira anna jumlatama sak temene jumlah barang. Zakarnahu kang nyebutake sapa ingsun Imam Al-Ghazali hu ing ma iku qad anama teman-teman wis paring. Nikmat sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma paring nikmat ngala sairil hayawanati ing atase sekarine pira-pira hewan siwal adami saliyane anak Adam. Jadi ketahuilah bahwa sejumlah apa yang telah kami sebutkan itu telah dianugerahkan oleh Allah kepada semua binatang selain anak Adam. Id lil hayawani asyahwatu wal ghadabu. Id lil hayawani krana iku kedue hewan asyahwatu utawi ana syahwat wal ghadabu dan memiliki sifat marah wal hawasu dan panca indra sifatnya al hawas adh-dhahiratu kang pertelo yang terlihat. Jadi ada panca indra yang terlihat. Punya mata enggak hewan? Punya. Terus punya syahwat enggak? Ini kalau ada hewan kuda, kudanya gede gitu, terus ngelihat cewek kuda, kira-kira ada ngejar-ngejar enggak kira-kira? Pokoknya kalau hewan itu punya anak berarti secara otomatis dia punya nafsu. Dan ketika dia punya anak, untuk menjaga anaknya supaya tidak diterkam, dirusak oleh mangsa hewan yang lain, tentunya harus diberikan sifat ghadab marah. Jadi sifat marah itu ya memang harus dimiliki. Dan manusia harusnya juga punya sifat marah. Istrinya dibawa orang, alhamdulillah, wis kalau digowo ya kacau. Jadi harus ada sifat marah itu memang harus melekat pada diri manusia. Tapi Rasul tetap pesan la taghdab, la taghdab, la taghdab farad dada miraron. Rasul pesan kalau marah ya jangan marah sampai 3 kali. Alias ketika ngadepi masalah itu jangan langsung marah. Tapi jadi gini, hewan itu punya sifat marah, punya sifat nafsu syahwat, juga punya panca indera dhahiriyah, punya telinga, punya mata, punya hidung dan lain-lain. Wal batinatu dan memiliki panca indera yang bersifat batiniyah aidon halih kaya meneh seperti hawas adh-dhahirah. Jadi hewan itu punya panca indera yang bersifat lahiriah, juga memiliki panca indera yang bersifat batiniah. Kalau sampai sini paham? Tahu batiniah kok punya sifat batiniah, paham enggak? Ini diterangkan gini. Hatta innasyata, sehingga sak temene wedhus tahu? Kambing. Iku taro weruh sapa wedhus, melihat sapa wedhus, melihat adziba ing serigala. Bi ainiha dengan mata kepala, dengan matanya asyad. Fata lama mongko ngerti sapa asyad, sapa wedhus tadi, fata lama maka mengetahui sapa syad ngada wa tahu ing permusuhane serigala. Oleh mengetahui mau bikol biha dengan hatinya kaum pedus. Nanti saya artikan bahasa Indonesia. Fatah robu mongko melayu opo wedus minhu sangking adziba. Jadi gini, sehingga
kambing atau seekor kambing ketika melihat serigala dengan matanya, lalu ia mengetahui permusuhan serigala itu dengan hatinya. Jadi kalau ada kambing ketika melihat serigala, kenapa kambing lari? Begitu matanya melihat dengan matanya, dia punya perasa. Loh, perasa tadi loh ya, yang maksudnya ada kesamaan dengan manusia itu perasanya tadi. Jadi ada mata batin namanya. Dengan perasa tadi, seorang kambing ketika melihat serigala tahu kalau serigala tadi musuhi dia atau musuh, menjadi musuh dia. Ya kalau enggak ya kacau ya. Itu nyata, berarti hewan itu juga memiliki apa tadi? Marah, memiliki sifat nafsu, memiliki mata lahir, memiliki mata batin. Jadi yang memiliki indera keenam bukan hanya siapa? Bukan hanya manusia. Hewan juga memiliki indera keenam, alias mata batin. Alias ketika melihat hewan yang lain, kemudian tahu kalau dia itu diancam. Kambing itu tahu kalau melihat harimau pasti dia akan nyingkir. Jadi nggak malah dekat. Kata aja kalau melihat ular pasti nyingkir. Maka bisa dipastikan ketika ada serigala atau ular, hewan-hewan yang buas itu pengen menerkam mangsa yang lain, biasanya tetap pakai ngumpet-ngumpet, Pak. Karena dia juga tahu, dia bisa membaca bahwa mangsanya tadi, mangsa yang mau dimakan serigala tadi, kambingnya tadi, tahu. Dia juga bisa membaca bahwa kambing seolah-olah dia takut sama saya. Maka serigala ketika pengen nerekam, ngumpet-ngumpet dulu, begitu kambing sudah lengah baru diterkam, biasanya seperti itu. Jadi dua-duanya sama memiliki perasa bahwa kambing kayaknya nggak mau dimakan nih. Kemudian kambing juga tahu, wah saya mau dimakan nih, kayaknya mau diterkam nih. Nah, itu namanya panca indera yang bersifat batinia. Saya itu sampai kadang-kadang cuma dua baris gini aja nih. Saya itu membayangkan betapa hebatnya Imam Al-Ghazali. Kemudian cara memberikan contoh itu. Kalau kita kadang-kadang nggak terpikir ya, kenapa hewan itu dikejar kok takut? Imam Ghazali sudah langsung bisa tahu. Kalau beliau itu ahli agama kan, bukan ahli IPA. Ini sangat tahu, sangat persis bisa menerangkan seperti ini. Kemudian ketika kambing melihat serigala dan tahu serigala itu memusuhi dia, maka kambing tadi ketika melihat serigala fataharob, maka lari. Jadi dia akan lari, akan menjauh dari minhu, dari serigala. Itu bisa dipastikan itu. Tapi kalau ada kambing kok enggak melihat serigala, enggak takut. Mungkin kambingnya stres gitu dan lain-lain. Atau kambing yang kalau di kitab Mambusul Hikmah itu kambingnya ada kalungnya, ayat hafadoh. Jadi kan ada ini, Pak Kiai saya Gus Makrus itu juga menerangkan, ini kalau ditulis katanya nanti bisa ABC gitu. Jadi ceritanya itu kambing itu kok ngejar-ngejar macan, ngejar-ngejar serigala. Begitu dikejar sama ulama, nggak taunya kambingnya ada kalungnya. Begitu dibuka, ada ayat hafadohnya. Jadi jimat kambing ngejar-ngejar harimau. Kalau di pesantren hikmah itu udah biasa itu. Iya. Itu kalau ditulis di mori gitu ceritanya. Di mori kalau disabukkan, diikatkan ke orang gitu, mau di hutan itu nggak mau, hewan nggak mau nerekam. Tapi sing nulis opo? Karena sing nulis tukang main judi ya, habis dimakan harimau. Nggak, ini cerita saja ya, intermezzo cerita. Kalau saya juga dulu ngaji di pesantren Termas itu karena ada ijazah gitu, diterangkan. Jadi asbabun nuzulnya apa? Seolah dulu kenapa ini ada ini gitu. Jadi para ulama begitu melihat kambing, lah kok ngejar-ngejar harimau. Harimau itu kejar-kejar sama kambing, bingung. Ulama itu bingung, kambing kok ngejar-ngejar harimau. Harusnya harimaunya yang ngejar kambing dan dimakan. Kenapa harimaunya dikejar-kejar kambing? Berikut diikutin ulama, kambingnya berhenti, dilihat nggak taunya berkalung jimat.
Tapi itu nyata loh Pak. Itu nyata di kitab Syamsul Ma'arif itu ada ceritanya. Jadi ini bukan ngarang di kitab Syamsul Ma'arif. Kitab-kitab hikmah yang nggak boleh diberikan kepada orang sembarangan. Tapi nggak usah tahu lah. Nanti jadi dukun kabeh semua nanti. Itu makanya saya istilah Gus Makrus itu jimat kambing ngejar-ngejar harimau. Jadi harimau takut. Jadi orang kalau dikalungin itu harimau takut. Kalau nggak coba bisa tak buatin, masuk aja di kandang kambing, di kandang harimau mana? Kandang harimau di Ragunan. Coba ya. Pak Ustadz dulu aja lah, jangan saya gitu. Fadzalika utawi mengkono fata alam nadawatahu. Jadi ketika ada kambing yang ketika melihat serigala kok dia takut, huwa utawi dzalik itu al-idraku al-batinu, iku al-idraku panemu al-batinu yang bersifat batin. Jadi kambing kok bisa mengetahui bahwa serigala itu menerkam memusuhi dia itu dengan kacamata hati batinnya, bukan kacamata mata. Jadi pakai perasa itu istilahnya. Makanya kalau kita ada burung dara di depan kita, burung dara begitu makan kelihatan dikasih makan kan kelihatan kudu-kudu ya. Begitu mau kita ambil lah terbang dia. Tahu kalau dia mau ditangkap. Apalagi ayamnya tetangga, tahu ini bukan pacikannya, ini kayaknya mau nyolong ini Tuhan. Udah kakak gitu teriak-teriak. Jadi yang demikian itu adalah indra batin atau penglihatan atau pengetahuan batin si kambing tadi. Jadi hewan itu miliki semua. Jadi nggak hanya kambing, ini contoh kambing saja. Sama ayam, kemudian ada lagi katak, seluruhnya itu ada. Ya. Jadi hampir semua binatang buas itu pengen menerkam mangsanya, itu pasti ngumpet dulu. Jadi ngumpet-ngumpet dulu. Karena mesti tahu hewan yang mau dimangsa tadi pasti tahu, ketika melihat pasti akan lari. Falnadhkuru mongko nyebut ke sapa ingsun Imam Al-Ghazali mak ing barang yaktasu kang khusus apa bihima yuktasu kang den khususake bi kelawan ma apa qalbul insani atine manusa. Di sini saya Imam Ghazali akan menyebutkan kekhususan yang ada di dalam hati manusia. Wali ajli azuma syarafuhu, dan dengan karenanya, karena kekhususan ini keistimewaan yang hati yang di manusia tadi, azuma jadi besar, jadi agung apa syarafuhu kemuliaan manusia. Saya Imam Ghazali akan menyebutkan sesuatu yang khusus di hati manusia, karena dengan kekhususan tadilah manusia itu menjadi istimewa, menjadi mulia. Wastahalla, dan pantas menjadi ahli opo al-qurbu peparek minallah, dan dengan kemuliaan yang ada di hati tadi, dengan keistimewaan yang memiliki hati yang istimewa tadi, anak Adam itu pantas ahli mendekat dan berdekatan dengan Allah. Jadi kalau hati ini istimewa yo pantas bisa bersanding dengan Allah, itu ya pantas. Tapi jangan dibayangin ya, bersanding itu duduk bareng, jangan. Jangan kalau membayangkan dengan Allah, jangan istilah wastahalla al-qurbu itu parek dekat dengan Allah, jangan diibaratkan dengan masafah, dengan jarak. Jangan dibayangkan dengan kita kayak duduk kayak teman gitu. Oh, itu namanya jasimah. Jadi kalau sudah berhubungan dengan Allah, itu harus tidak berjarak dengan jarak ukuran. Dekatnya itu bukan dengan jarak, bukan dengan ukuran gambaran mata. Wa huwa utawi ma iku rajiun bali ila ilmin, maring ilmu, wa iradatin, dan iradah dan kehendak. Jadi semua itu manusia itu memiliki keistimewaan di dalam hatinya istimewa lah. Karena
sebab itu manusia menjadi mulia. Dan dengan sebab itu pula dia pantas berdekatan dengan Allah. Dan yang demikian itu kembali kepada ilmu dan iradah. Jadi kalau hewan itu mungkin tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kehendak. Tapi kalau manusia itu memiliki dari ilmu dan kehendak. Amal ilmu anapun utawi ilmu iku fahuwa mengkotai ilmu iku al ilmu ngaweruhi bil umuri kelawan pira-pira perkara ad-dunyawiyati kang bangsa dunia wal ukhrawiyati lan kang bangsa akhirat wal haqaiqi lan hakikat pira-pira hakikat sifate hakikat al aqliyati kang bangsa akliyah kang bisa dipikir-pikir. Adapun ilmu itu tentang urusan-urusan dunia dan akhirat dan hakikat-hakikat yang berhubungan dengan akal. Jadi manusia itu punya keistimewaan ilmu. Ilmu apa? Manusia mengetahui tentang urusan-urusan dunia, juga tentang urusan akhirat, juga mengetahui tentang hakikat-hakikat yang bersifat atau bisa diakal atau bisa dipikir-pikir. Beda kan? Kalau hewan itu nggak memiliki ilmu itu, ini urusan akhirat nggak mikir dia, ini urusan dunia nggak mikir. Pokoknya kalau ada kuda, di depannya ada kuda yang cakep, tumpangin aja mau di depan orang, nggak peduli, karena dia nggak ada ilmu tentang ke dunia atau akhirat. Tapi kalau manusia punya. Fa inna hadhihi umurun wara al masusat. Fa inna hadhihi bangsa temene utawi iki ilmu bil umuri dunyawiyati iku umurun pira-pira perkara wara al masusati, di luar perkara yang bisa dilihat pakai panca indera. Jadi kita kok bisa mengetahui ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Oh ya, saya harus rajin ngaji nih, karena kepentingan kita untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Di dunianya mengetahui tentang hal yang buruk dan yang baik sehingga kita menjalankan. Kemudian untuk akhiratnya kita masih berharap mudah-mudahan dengan ngaji ini Allah ridho. Dan ridho nanti kita bertemu dengan orang alim, bersama dengan orang alim di akhirat, kan gitu. Jadi perkara-perkara yang seperti ini itu di luar di luar panca indera, Pak. Karena itu perlu apa? Perenungan enggak? Perlu pemikiran, perlu perenungan. Tapi hewan enggak seperti itu. Dia mau makan banyak, mau sedikit enggak peduli. Mau makan dihabisin sekarang juga enggak peduli dia. Makanya paling bahagia manusia, karena hewan itu enggak punya apa? Enggak punya ilmu, jadi kita paling bahagia. Bebek itu nelur terus, nggak tanggung jawab pun. Yang punya bebek seneng kan? Coba kalau bebek tanggung jawab, kurang ajar kamu ngambilin telur terus, bunuh diri dia, bangkrut nanti yang punya bebek. Kurang ajar nih, telur saya diambil terus, bunuh diri aja daripada, kan enggak? Ya enggak? Ada enggak bebek yang bunuh diri gara-gara telurnya diambil? Ya enggak ada. Ya makanya kita alhamdulillah kita punya akal kan, punya ilmu. Jadi kita memang dibedakan dengan hewan. Jadi jangan samakan kedudukan kita, cara tingkah laku kita itu seperti hewan. Wong kita dikasih keistimewaan yang seperti itu kok. Kok kita masih kayak hewan? Makan nggak mikir halal haram, itu kan nggak beres itu loh. Yes, ayam juga sama, Pak. Mau mamaknya gitu kan. Dulu waktu kecil kan,
Waktu kecil itu diajak mamanya, dikasih makan, nama mamanya dicari ceker-ceker, mamanya yang nyeker-nyekerin makanan. Gede mamanya ditumpangin. Ya kan? Lah karena coba, lah dulu yang pernah ngamili dia, yang ngambil ibunya itu udah disembelih sama majikannya. Nah sekarang siapa? Kalau ayam nggak anaknya yang naikin ibunya. Tapi kan tetap majikannya alhamdulillah. Ayo mengewan, alhamdulillah. Nah seandainya hewan itu memiliki ilmu, kacau semua pak. Lah ini mak saya itu haram ini, harus nikah dulu, nggak boleh nih. Ya payah. Ayamnya tahu-tahu habis saja itu, nggak mikirin kalam haram. Wah ini nggak boleh ini, harus nikah dulu, kacau nih. Ibu saya ini hubungan famili nggak boleh dinaikin ini, was. Ayam stres majikannya itu nanti. Yang punya ayam bisa-bisa nggak karu-karuan. Ayamnya sembelih semua itu mesti. Nggak ada yang memelihara ayam kayak gitu. Nah itu nikmat kan. Sebetulnya di balik ayam tidak memiliki ilmu itu menguntungkan manusia. Di balik hewan tidak memiliki ilmu menguntungkan manusia. Tapi jadi manusia itu ya harus berakal. Jangan sampai kayak dia. Kalau manusia kok kayak dikasih ilmu kayak udah punya istri masih seneng WTS di hotel, itu kan kacau. Fa inna hadhi umurun waro al mahsusat wa la yusyariku fiha al hayawan wa la yusyariku lan ora nyekutoni hu ing manusia fiha ing dalem hadil umur apa al hayawanatu hewan. Jadi manusia itu ketika dia bisa mengetahui oh ini urusan dunia, bisa mengetahui ini urusan akhirat. Wong kita ngaji ini kan karena kita memiliki istimewa, memiliki hati yang istimewa, sehingga kita bisa melihat yang akhirat kita belum pernah kita lihat. Boro-boro lihat surga, boro-boro lihat neraka. Hanya cerita pun yang cerita kajian Nabi Muhammad. Kita nggak pernah ketemu kajian Nabi Muhammad, kok percaya adanya Nabi Muhammad? Loh itu karena ilmu. Jadi maka kalau kita itu sampai menyepelekan ilmu dan nggak pernah ngaji, ya wis sama dengan kokok betokok gitu, sama orang ayam yang berkokok itu, sama. Lo manusia nggak ngerti apa-apa sama sekali. Jadi yang seperti ini tidak dimiliki hewan. Wala yusyariku fiha al-hayawanat. Balik ulumu balik utawi ilmu al-kuliah tukang bersifat kuliah seluruhnya ad-daruriyah tukang sifat daruri iku min khawasil akli saking pira-pira min khawasil akli saking pira-pira keistimewaane kekhususannya akal. Sebaliknya ilmu yang bersifat daruri, seluruh ilmu yang bersifat daruri. Sifat daruri itu ilmu yang muncul tanpa perlu pakai dalil. Ilmu muncul tanpa pakai dalil. Jadi nggak perlu ngangen-angen, nggak perlu pakai dalil. Itu namanya ilmu daruri. Iku min khiwasil insani min khawasil akli saking keistimewaane akal. Jadi ilmu yang bersifat daruri, tahu-tahu mengetahui sesuatu, itu keistimewaan akal. Id yahkumu krana ngukumi sapa aling salu menungso, menetapkan sapa aling salu menungso bi anna syahsa satemene utawi wong suwiji sifate asakhs al-wahidi kang al-wahida kang suwiji iku layu tasawwaru ora bisa den temu, ora bisa den gambarake apa ayakuna yen ta ana apa sakhs ana iku fi makanani ing dalem dua tempat fi halatin wahidatin ing dalem satu keadaan. Kayak gini. Jadi kita itu memiliki ilmu yang bersifat daruri, tidak perlu dalil, tidak perlu pakai bukti apapun, atau sudah bisa aja. Jadi ilmu yang diketahui tanpa pakai dalil. Kayak gini.
Akal nih Pak. Jadi ada manusia. Ini id yahkumul insanu bi anna syasal wahida la yatasawwaru ayyakuna fi makani fakalatin wahidatin. Jadi manusia karena kita punya akal, kita itu bisa ngangen-ngangen bahwa seseorang itu tidak bisa digambarkan dia itu di dua tempat dalam satu waktu. Pak Ustadz Taufik, kira-kira otak kita menerima nggak? Sekarang gini, ini Pak Ustadz Taufik ngaji di sini. Kira-kira kita bisa menerima nggak? Ada orang cerita bahwa sekarang ada apa itu? Ada orang telepon mengabarkan Pak Ustadz Taufik ini ada di ada di rumah sakit Fatmawati. Otak kita bisa menerima nggak akal kita? Pasti tidak. Itu perlu dalil nggak? Nggak perlu dalil. Jadi orang bisa mikir seperti itu. Itu sebetulnya itu ad-daruri namanya, ilmu daruri yang itu tanpa harus pakai dalil. Ayo nggak mungkin lah. Kalau orang di sini kok di sana ada. Ini pakai akal loh ya. Tapi kalau sudah di luar akal, ya namanya mukjizat. Karena khawarul adat, karomah itu lain lagi. Jadi akal kita itu bisa menemukan, bisa menghukumi, bisa menetapkan bahwa seorang yang berada di satu tempat pada jam tertentu tidak mungkin dia jam itu berada di tempat lain. Itu maksudnya. Jadi itu termasuk kekhususan, keistimewaan akal. Nah, kalau kambing nggak bisa begitu. Kambing ini nggak akan bisa begitu. Pokoknya kalau muka kambing mau emaknya mau kekeknya ya wes kejar aja kalau dia laki-laki, kalau ini laki-laki. Ya ayam juga gitu. Setelah dia gede nggak peduli emaknya, nggak peduli buyutnya, nggak peduli itu neneknya. Dia pengen kejar saja. Karena dia nggak punya keistimewaan atau memiliki akal. Memiliki roh tapi nggak punya akal. Wahada utawi iki hukum madzkur iku hukmun, suatu ketetapan minhu saking sakhs ala kulli syakhsin ing atase saben-saben wong. Jadi ketika kita membayangkan Bapak Ustadz Taufik itu di sini, terus ada orang telepon, akal kita nggak bisa menerima bahwa sekarang itu beliau baru ada di rumah sakit Fatmawati. Nah, ketetapan itu meluas lagi. Yo tidak hanya Ustadz Taufik aja. Itu mau Mas Wodi, mau Pak Dokter siapa, tetap sama. Nah, ketetapan yang meluas itulah otak kita bisa bisa sampai luas seperti itu. Kita kan salam ini kan nggak mikir. Kita istimewa juga ya sebetulnya kan. Coba kalau kita sekarang ngaji kayak gini, kita bangun tidur aja bisa mikir alhamdulillah gitu. Sekalipun nggak ngerti 16 kali 30 berapa nggak ngerti, tapi alhamdulillah lah bisa bayangkan yang seperti ini. Kan menjadi istimewa. Orang semakin tahu ngaji pasti akan semakin bersyukur. Minimal kita bangun kita bisa berpikir aja, alhamdulillah saya ngaji Imam Ghazali, saya akhirnya tahu akal saya itu sebetulnya cerdas sekali sampai melampaui batas yang terlihat mata akhirnya. Alhamdulillah. Begitu ngaji gini, coba sudah ada yang bersyukur selama ini? Bersyukur ya alhamdulillah saya dikasih akal. Ada nggak? Pernah bersyukur? Sujud syukur ada nggak? Sujud syukur karena diberi akal? Belum, karena nggak ngaji. Tapi ini kalau pernah ngaji wes nanti habis pulang syukur alhamdulillah ya Allah aku nggak gila gitu kan akhirnya. Ini karena kita ngaji tentang akal kok sampai mulianya seperti ini, kita punya akal itu sampai hebatnya kayak gini. Akhirnya kita bisa bersyukur alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu yang muncul karena kita ngaji. Tapi alhamdulillah kan ta'ul mizan. Alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan kebagusan. Bisa jadi yang masukkan surga kita cuma alhamdulillah nanti kita di akhirat itu. Karena kita bersyukur atas nikmat. Tuh. Karena kita nggak pernah bersyukur akal kita ya
Akal kita jadi semakin lama semakin cumpel, itu hafalan semakin susah karena nggak pernah bersyukur dulu waktu cerdas. Lupa mulu gitu. Hafal juz 1 baca sampai 2 minggu. 1 lembar 2 minggu nggak selesai. Salah depan lagi, besok belakang lagi, salah depan lagi, begitu salah atas, begitu udah atas tinggal 1 kata terakhirnya mat topinya salah lagi, udah makrut terakhir suul khotimah. Nggak pernah bersyukur sama akal itu. Bersyukur dulu. Ini udah ngaji ya, yang hafalan bisa bersyukur. Alhamdulillah. Pernah nggak bersyukur? Jujur lah. Bersyukur dikasih akal pernah nggak? Belum kan? Ya besok bersyukur biar cerdas. Jadi ketetapan seseorang yang satu tempat tadi tidak berada di tempat lain dalam satu waktu, itu otak kita akan berkembang bahwa tidak hanya satu orang itu, orang lain pun, si A, si B, si C, si D, bahkan seorang sedunia ini kayaknya seperti itulah. Dan kita bisa terima itu kan? Itu saking hebatnya akal, saking berkembang sebenarnya. Wa maklumunan itu maklum diketahui. Wa maklumunan iku maklum annahu satemene kelakuan iku lam yudrik ora nemu. Sapa asahs bil hissi kelawan panca indra illa ba'dal aswasi kejaba sebagiane manungsa. Jadi sebetulnya kita ketika melihat itu enggak semua orang kita kan? Enggak semua orang kita melihat bisa menggambarkan seperti itu. Gini. Saya menggambarkan Pak Ustadz Taufik di sini. Kemudian saya punya bayangan bahwa Ustadz Taufik itu nggak mungkin di rumah sakit Fatmawati. Kan yang tak lihat kan satu orang. Nggak mungkin saya seorang dunia ini ketika saya ngomong cuma untuk beliau doang. Untuk si A, si B, si C, bahkan orang Malaysia tetap aku bergambar sendiri. Seandainya ada orang Malaysia, seandainya ada orang Amerika, kok duduk di sini? Akal kita nggak bisa menerima kok dia ada juga di Amerika gitu maksudnya. Jadi kita bisa menemukan satu orang pun bisa membayangkan orang banyak. Fahukmu ala jamil aswasi zaitun ala ma adzkarahul khissu. Fahukmu kok utawi menghukumi. Jadi menghukumi ketetapan tadi loh. Ketetapan seseorang yang seperti itu. Ngala jamil aksasi ngatasi bagian ngatasi sekabehane seseorang dari seluruh seseorang dari semua orang iku zaitun ngala madrakahul kisu. Itu adalah sesuatu hal yang melebihi sesuatu hal yang ditemukan oleh panca indera. Jadi kalau panca indera kita berarti ketika saya coba melihat Ustadz Taufik saja, berarti saya tidak bisa menyimpulkan orang lain seperti itu. Karena saya belum pernah melihat orang lain yang seperti itu kan. Tapi karena kita melihat satu orang aja, kita sudah bisa menyimpulkan semua orang pasti seperti itu kejadiannya. Misalkan gini, ada orang tabrakan, terus begitu tabrakan tangannya patah, dia teriak-teriak sakit. Kita bisa bayangin nggak kalau orang sakit, kalau orang lain seperti itu kira-kira teriak-teriak kayak gitu nggak? Sakit nggak kira-kira? Sakit. Dan kita bisa bayangkan kalau dia tabrakan kok patah tangannya teriak-teriak, kemungkinan kalau saya seperti itu, naudzubillah, pasti akan juga teriak seperti dia, gitu loh maksudnya. Jadi kita bisa mengangan untuk semua orang itu, menunjukkan semua orang kok bisa seperti itu. Itu adalah kemampuan akal kita. Jadi panca indera kita nggak bisa seperti itu. Panca indera ya satu. Tapi kalau akal kita bisa nerangkan sampai luas seperti itu. Jadi fakukmuhu ala jamil aswas zaitun ala ma adrakahul khisu.
Wa idza fahimta mongko ing dalem nalikane faham sapa sira hadza ing iki hukum fil ilmi zahiri ing dalam ilmu kang zahir ad-daruri kang bangsa daruri fa huwa mongko utawi hadza hukum fi sairil nadhariyati ing dalam sakarine pira-pira perkara kang bisa diangen-angen iku adharu luwih jelas. Kalau kamu memahami tentang hukum yang seperti ini di dalam ilmu yang zahir yang nampak ini loh, yang nampak ini aja sudah nyata seperti itu, yang tidak harus pakai dalil, nggak harus pakai mikir nggak kira-kira? Maksudnya gitu. Ketika saya di sini, terus ada orang ngomong Pak Somad sekarang ada di Kramat Jati, itu nolaknya pakai mikir dulu nggak? Nggak. Pakai mikir dulu. Bener nggak ini ya tak pikir dulu? Nggak kan? Nah, ini sesuatu yang zahir seperti ini. Fahuwa fasa'adil ghararati ta'adaru, maka sesuatu hal yang di dalam seluruh perkara yang bisa diangan-angan, maka itu lebih jelas lagi nanti. Jadi lebih gampang lagi. Nggak diangen-angen aja kita sudah bisa, apalagi yang diangen-angen. Sedangkan kita punya keistimewaan bisa mikir-mikir, itu lebih canggih lagi. Misalkan gini, misalkan perlu mikir, ada di sini, ada orang lagi begitu ada di sini, ada di Pasar Rebo, ada di Kramat Jati, ada di Jogja, ada di Bogor, ada di, semakin kacau lagi itu kan. Wah itu semakin jelas lagi, wah semakin nggak mungkin lah. Jawabannya semakin, wah itu mesti nggak mungkin. Jadi nggak perlu penganalisa pun sudah langsung menjawab nggak mungkin. Itu. Makanya Allah sering memberikan istilah kalau yang nggak mungkin terjadi itu biasanya dinamakan mukjizat. Itu maksudnya. Yang nggak bisa diangen-angen itu namanya mukjizat. Yang melebihi adat kebiasaan yang bisa diangen-angen itu namanya mukjizat, karomah, maunah dan lain-lain. Ada orang nggak bisa jalan di atas air, orang Muslim, itu namanya maunah. Kalau dia seorang kekasih Allah namanya karomah. Kalau Nabi namanya mukjizat. Wa ammal iradatul, tadi ilmu ya. Wa ammal iradatul utawi iradah kehendak. Iku fa innahu mongko sak temene utawi kelakuan iku idza adroka ing dalem nalikane nemu bil akli kelawan akal nemu akibatal amri ing akhire perkara, akhire sesuatu. Fa inna sak temene utawi seseorang, sakmene manungsa, iku idza adraka ing dalem nalikane nemu sapa anas bil akli kelawan manungsa, kelawan akal nemu-nemu akibatal amri ing akibatnya sesuatu perkara, wa tariqa sholahi dan jalannya perbaikan fihi di dalam amr imbangatat maka akan bangkit tangi min dzatihi saking dzate anas apa syaukun rindu ila jihadil maslahati maring arahe memperbaiki wa ila taati asbabiha dan maring nekani asbab-sebabnya al maslahah. Itu. Ini gini. Sesungguhnya, jadi sekarang membahas tadi kan iradah, tadi kan ilmu. Ilmu seperti itu. Sekarang iradah. Jadi manusia itu punya keistimewaan selain punya ilmu, akal, punya kehendak. Adapun kehendak, fa inau idza adraka bil akli akibatul umur. Kalau seseorang itu ketika dengan ilmunya bisa menemukan, membayangkan akibat urusan yang telah dia jalanin. Jadi misalkan gini, kalau saya ngebut pastinya cepat nyampe. Tapi kalau saya ngebut cepat nyampe, tapi resiko pasti nanti ketika naik motor biasanya jatuh, tabrakan dan lain-lain. Berarti kita kan tahu ilmu itu kan namanya kan.
Kita jalan sudah mikirin, saya hati-hati nangkut takutnya jatuh. Saya ngebut, ini tergesa-gesa ngebut, tapi resiko jatuh. Dia udah tahu belum? Sudah. Bahwa akibat yang akan muncul bisa jadi dia nyampe cepat, bisa jadi dia malah gak nyampe karena jatuh, tabrakan dan lain-lain. Wa thariqas shalah, dan jalan untuk perbaiki. Wah, saya pelan-pelan aja dah, takut jatuh. Karena kita tahu kalau ngebut-ngebut itu resikonya jatuh. Kayak puasa ini, semua disuapet mau makan, ada kolak mau makan lagi gitu kan. Begitu kolak es campur mau makan lagi. Oh, ada apa lagi? Lontong 3 sikat lagi. Begitu masih ada ayam bakar sikat lagi. Enggak taunya begitu tarawih tidur, wah sender-senderan. Kan sebetulnya udah tahu, apalagi Yuda tuh. Wes itu kan kita sebetulnya kan kalau ngangen kan kita tahu, Pak. Tahu nggak? Tahu bahwa ketika kita nanti makannya kebanyakan sholat tarawih pasti ngantuk. Ayo. Nah itu pakai ilmu itu. Nah, kalau kita sudah mengetahui kemaslahatan apa yang kita lakukan, nanti akibatnya apa? Imba'atsat min dzati syauqun ila jihatil maslahah, maka muncul di dalam diri seorang tadi, manusia tadi, rindu untuk memperbaiki, untuk membuat kemaslahatan. Gini, ada orang kita jengkel umpama di depan kita, tahu-tahu kita domelin, nggak tahu apa-apa. Kita punya ilmu kan, ini orangnya gede amat ya, mau tak pukul, benar saya yang dipukul langsung cepelan. Kalau nggak dipukul kok sakit banget. Akhirnya dia mikir-mikir, tak pukul nggak ini, tak pukul nggak ini. Imbangan timbul sesuatu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Apa? Sabarlah, daripada tak pukul nanti saya di tendiang, dilempar di got, nggak bisa bangun, gede banget, hitam lagi gitu kan. Jadi kita tahu tuh, setelah kita mengetahui, kita punya bangkit, punya iradah namanya, punya kehendak untuk memperbaiki apa yang harus kita lakukan. Jadi ilmu dan iradah ini nyatu. Wa ila taqati asbabiyah, dan untuk menekani, untuk mendatangkan sebab-sebabnya kemaslahatan. Kita mau nikah, kira-kira kalau ini yang lamar artis gitu, kira-kira gimana? Mobilnya Mercy, mikir-mikir, kira-kira kuat gak saya gerak ini gitu. Kira-kira itu saya begini ini kuat enggak ini? Dan nafsunya gede, pengennya yang cantik banget gitu, kayak artis sopo gitu. Tapi mikir-mikir lagi, aku gimana tukang sapu gue. Kira-kira dia mampu nggak ngasih nafkah, ngasih makan, beli bedak aja sebulan kali nggak mampu kali. Nggak usah lah, cari yang biasa-biasa saja tapi yang cakepan lah gitu kan. Itu namanya apa? Dia sudah mengangan-angan dengan ilmunya, kemudian punya iradah, kehendak supaya maslahat, supaya baik jalannya. Walau senengnya kayak apa, kadang-kadang dia ampet, mau ngomong nggak berani kan, karena yang disenengin itu orang kaya, anaknya kiai lagi. Sedangkan kita baca Fatihah coba bener, seneng tapi mau ngelamar, berani nggak, tahu dia daripada nanti dibentak sama kiainya, daripada ketemu malu nggak usah ngomong kan gitu. Namanya timbul ilmu, kemudian angan-angan punya iradah untuk kemaslahatan, punya kehendak untuk melangkah supaya aman, supaya selamat, supaya kemaslahat gitu istilahnya di sini. Tuh, semakin hebat pembahasannya memang bisa lihat. Jadi wa ila ta'ati asbabilan, untuk nekani, untuk mendatangkan asbab-asbabnya kemaslahatan, wali rodati lan kehendak laha maring maslahah. Jadi setelah itu dia punya keinginan
punya kehendak untuk memperbaiki sesuatu. Jadi cari aman, cari maslahat, itu kan kehendak. Wa dzalika utawi mengkono-kono syauq iku ghairu iradati syahwati, iku dudu kehendak syahwat. Kalau yang seperti itu bukan kehendak nafsu. Wa iradatul khayawani, dan bukan kehendak hewan. Bal yakunu ala didit syahwati, bahkan yang seperti itu adalah kebalikan dari kehendak syahwat. Fa inna syahwata mengosat mulai utawi syahwat iku tangfiru melayu apa syahwat, geting benci melayu apa syahwat, nganil fasdi saking cantuk, wal hijamati dan hijamah mengeluarkan darah juga, cantuk dan hijamah itu sama. Karena sesungguhnya ini secara akal syahwat, nafsu syahwat dan nafsu hewan itu pasti tidak mau ketika dicantuk kita. Dicantuk mau nggak kira-kira Pak? Kemauan kita mau dikeluarkan darahnya, wong sakit kok, wis bayar, dicoblos pakai jarum, sakit lagi dikeluarin, jauh lagi kita, ya kan? Kok mau? Lihat kayak seperti itu bukan iradah, bukan kehendak nafsu syahwat. Itu memang khosois. Jadi iradah yang dimiliki khusus manusia. Wal aklu utawi akal iku yuridua ngarepake apa akal ha ing cantuk atau hijamah, wayat rubuha dan sampai mencari apa akal ing cantuk dan hijamah, wayubadzilu dan mengorbankan apa akal almala ing bondo fiha ing dalem cantuk dan hijamah. Loh kalau akal enggak, badan kok enggak enak, kok usul lemes gitu kan, ngantuk terus. Akal berpikir, saya mau bekam. Bekam sakit enggak? Sakit. Tempatnya mana? Jauh. Bahkan ada tarif bekam. Bekam khusus badan 100.000. Sampai-sampai akal kita itu berani mengorbankan 100.000 hanya untuk dicoblos pakai jarum, dikeluarkan darah, sakit. Tapi kenapa kita mengorbankan uang untuk sekedar bekam? Karena ini iradah, ini bukan iradah nafsu hewan, bukan iradah nafsu syahwat, ini adalah kehendak akal, keistimewaan akal kita ini. Wasyahwatu utawi syahwat, nafsu syahwat iku tamilu cenderung apa nafsu syahwat ilal ladza idzil atngamati maring enake pira-pira makanan fi kinil maradi ing dalem nalikane sakit. Kalau syahwat, nafsu syahwat itu kalau sakit pengennya makan yang enak, kalau minum pengennya es. Coba kalau nggak percaya, kalau pas masuk angin pengennya itu nggak minum jamu, nggak minum obat, mesti pengennya minum yang enak. Coba yang sakit gula, sakit apa namanya, diabetes, tak tawarin minum gula, sebetulnya dia seneng, seger apalagi buka kayaknya es manis gitu, enak, adem lagi pakai es buah, gulanya banyak, manis enak, ya kan? Kalau syahwat memang menginginkan itu, tapi di sini wal aqilu yajidu fi nafsi zajiran anha. Tapi kalau orang yang berakal itu yajidu fi nafsi, yajidu nemu apa akil fi nafsi dalam dirinya akil zajiran ing sesuatu yang mencegah, yang melarang anha dari enaknya makan tadi. Tapi kalau akal kita tidak bisa nerima, masa sakit darah tinggi malah diajak nyate, diajak makan durian, akal kita nggak bisa nerima kan? Nggak bisa nerima. Tapi kalau nafsu hewani, nafsu ini bukan akal, nafsu itu nggak menginginkan itu, pengennya ya wes. Wong ketika kita sakit gula, diabetes itu ya minum manis, kira-kira enak nggak? Enak. Tapi kenapa nggak mau dia? Bahkan hati-hati sekali, karena akal menolak, syahwat mengendaki, tapi akal, keistimewaan yang dimiliki manusia itu menolak itu. Zajiron namanya, zajiron nganha. Walaysa ora ono apa zajir, ya penolaknya akal seperti itu tadi. Penolaknya tadi iku zajirus sahati, itu bukan penolak
syahwat. Yang nolak itu bukan syahwat, tapi akal. Walau khalaqal lamun nyiptakake sapa Gusti Allah al akala ing akal. Al mu'arifah kang ngerti apa akal. Biawaqibil umuri kelawan akhire pira-pira perkara. Walam yakhluqun ora nyiptakake sapa Gusti Allah hadzal ba'itha ing ikilah pembangkit, ikilah pendorong iradah tadi, pendorong tadi. Al muharrik kang menggerakkan apa al ba'its lil a'dha'i maring anggota tubuh ngalamu tadhukmil akli menurut atas ketentuan ketetapan akal lakana yaktine ono apa hukumul akli, pastinya hukum akal itu dhaingan akan menjadi sia-sia ngalat tahqiq ngatasi saknyatanya. Jadi gini, kalau Allah menciptakan akal yang bisa mengetahui perkara, yang bisa mengetahui akibatnya sesuatu perkara, yang bisa mengetahui ini baik ini tidak, yang bisa mengetahui kemaslahatannya, ini maslahat ini tidak, oh ini nanti menghasilkan ini tidak, ya kan? Kita kan kadang-kadang punya ilmu kan, ada orang dagang itu kan punya ilmu, oh ini kalau dagang segini dijual segini untung. Kita ngambil kira-kira motor, mobil harga 100 juta. Kayaknya pasarnya sekarang 120 juta. Dia beli 1 juta dijual 100 juta. Itu kan. Nah, kita diberi akal, al-mu'arif bil lubur. Kita diberikan akal yang bisa mengangan-angan akibat sesuatu perkara akhirnya kemaslahatan atau tidak. Kemudian walam yakhluq hadzal ba'its, tapi ketika Allah tidak menciptakan pendorongnya yang bisa menggerakkan anggota tubuh kita untuk mengikuti apa yang ditetapkan oleh akal, lakana hukumul akli itu ingat, maka ketetapan akal, hukum akal tadi akan sia-sia. Orang cuma tahu bahwa ketika ngebut cepat-cepatnya resiko jatuh. Kalau dia tidak dikasih pembangkit, pendorong yang bisa mendorong untuk melakukan sesuatu lagi, yo dia pasti ngebut, yo akan sia-sia ilmunya. Tahu tapi enggak jalan. Pengen nikah, lihat cewek seneng, tapi enggak ada pendorong pengen nikah, ya kacau. Lihat cewek seneng tapi enggak ada niat nikah. Tapi kan rata-rata kan enggak. Orang yang lihat cewek itu seneng, akhirnya dia pengen nikahin. Itu namanya dikasih ilmu, dikasih pendorong. Sebelum nikah juga udah mikir-mikir, ini cewek ini yang pertama dia anaknya siapa? Oh, anaknya orang si B, si C. Kerjaannya apa nih? Oh, kerjanya dia itu kayaknya di luar kota ini. Kalau aku ngelamar dia, saya kerjaannya di sini. Wah, aku nanti nggak bisa ketemu. Wah, ini kerjaannya dia nanti keluar negeri terus. Sedangkan saya di Indonesia, berarti kalau saya kerja, dia kerja di luar negeri, saya di sini, nggak mungkin. Akhirnya dia terus ada pendorong. Pendorongnya apa? Ya pendorongnya dia tidak menginginkan, nggak jadi ngelamar, batalkan atau yang ngelamar, yaitu namanya ada pendorong melakukan sesuatu. Jadi kalau cuma punya ilmu doang bisa ngangen-ngangen tapi nggak ada pendorong, nggak ada iradah, nggak ada kehendaknya, Allah tidak memastikan kehendak di dalam diri manusia, ya ilmunya itu akhirnya nggak ada manfaatnya sama sekali. Kita pengen ngaji, itu kan pengen bener nyibadahi, pengen bener cara bertata krama dan lain-lain. Tapi kalau udah ngaji nggak ada pendorongnya lagi kan kacau. Ngaji tok ya so, nggak pengen ngamalkan, nggak pengen apa-apa ya maka sia-sia. Maka Allah memberikan keduanya ini menjadi khosois manusia, ilmu dan iradah. Ada yang dikasihkan ilmunya nggak punya, iradah. Orang yang anak yang apa namanya Pak? Mungkin saya itu punya tamu. Jadi anaknya itu udah dari kecil memang tidak mampu, Pak. Di SD nggak mampu, di SMP nggak mampu, SMA nggak mampu. Jadi ya wis naik apa? Jadi tapi sekarang ketika ini punya kedudukan tinggi dia, maksudnya di pemerintahan punya kedudukan tinggi. Kemudian dia setelah umur 22 dia udah ngebet banget mau nikah Pak.
Tapi kerja aja nggak bisa gimana? Sekarang beda, ilmunya kurang kan jadinya kan. Makanya itu kan, kalau kita memiliki keduanya ini, ilmunya punya, kehendaknya semangat, wah itu istimewa. Tapi kalau yang hilang salah satu, repot. Tapi kan itu khusus. Tapi umumnya manusia itu ya mesti ilmu ama iradah. Jadi kalau udah dikasih ilmu, kemudian punya keinginan, harusnya terima kasih. Jadi kalau ada anaknya, kok anak kok udah umur, kok pengen nikah, sekalipun belum bekerja, harusnya orang tuanya alhamdulillah, memang umurnya. Walau dia belum kerja, kok pengen nikah, orang tuanya itu harusnya alhamdulillah. Kenapa? Karena umurnya itu mendorong, sudah punya dorongan pengen nikah. Masalah pekerjaan itu urusan yang lain. Jadi jangan malah puyeng, wah kacau nih, belum kerja sudah pengen nikah. Nah, itu kebalik. Jadi harus ada keimbangan. Fa inna qalbal insani ikhtassa bi ilmin wa iradatin. Fa idzan moko ing dalem nalikane hukmul akli do ingan. Qalbul insani utawi atine manungsa iku ikhtassa, dadi khusus apa qalbul insan bi ilmin kelawan ilmu wa iradatin dan iradah. Maka ketika ada ketentuan, ada akal, ada ilmu, lah kok nggak ada iradah, pasti akan sia-sia. Ada ilmu, ada ilmunya, tapi nggak punya kehendak. Bisa ngangen-ngangen tapi nggak punya kehendak, berarti ilmunya nggak akan sia-sia. Punya akalnya itu sia-sia. Maka kalau demikian, hati manusia itu punya kekhususan dengan ilmu dan iradah. Di sini hati manusia itu di dalamnya ada ilmu dan ada iradah. Sak bodoh-bodoh wong pasti ada ilmunya, ada iradah. Pasti ada. Wong dia bisa makan, dia bisa ini dan lain-lain. Yang faku kang lepas nganha saking iradah apa sairul hayawanati sekene pira-pira hewan, di mana hewan itu tidak memiliki, terlepas dari ilmu dan iradah. Jadi kalau hewan itu tidak memiliki ilmu, tidak memiliki akal, dan tidak memiliki kehendak. Jadi anane nafsu toh. Jadi gak punya anak kadang-kadang ya ditinggal-tinggal mulu, pengen terus. Jadi kalau ada orang kok ada istrinya di sono, tinggal lagi, nikah lagi, tinggal lagi, nikah lagi, gak peduli amat. Sampai anaknya berapa itu ada yang nggak tahu, Pak. Lupa saking banyaknya itu. Anaknya berapa Pak ya, hitung-hitung. Yang di sono sini hitung-hitung dulu coba anaknya berapa. Saking ketika di Sukabumi nikah ditinggal lagi. Begitu sampai Jakarta nikah sebentar, lari lagi ke Bogor, nikah lagi sampai kebanyakan. Sampai anaknya berapa nggak ngerti. Bal yang faku anha asobiyu, bal yang faku balik lepas anha sangking ilmun wa iradatin sapa asobiyu anak kecil. Hewan juga tidak memiliki atau lepas terbebaskan dari ilmu dan iradah. Begitu pula anak kecil yang faku hilang atau belum memiliki, faku itu lepas. Sapa asobiyu anak kecil fi awali fitrati ing dalam kawitane lahir. Jadi anak kecil ketika lahir itu juga belum ada ilmu, belum ada iradah. Anak kecil mau langsung dikasih suapin racun juga dimemut aja. Iya, anak kecil kayak gitu, mau dikasih racun, wes tetap akan dimakan. Nggak dikasih manu ya kayak gitu. Belum ada kehendak dia, belum ada ilmunya. Wa innama yuhtisu ayo pesine anyar teko apa dalika mengkono-mengkono ilmin wa iradatin fihi ing dalem sobi ba'dal bulughi
ing dalem sakwise balik. Tapi kalau bayi itu akan muncul iradah, ilmu dan iradah itu setelah balik. Setelah balik dia akan muncul ilmu dan iradah. Kalau belum balik belum. Jadi kalau anak kecil itu kadang-kadang mamanya dikaplok itu diem aja, anak kecil belum bisa tahu, belum ada ilmunya. Duit mamanya dibakar. Anak kecil gitu ya. Kalau 5 tahun ke bawah itu jangan dimarahin, Pak. Apa yang dilakukan dia keliru itu jangan dimarahin. Karena dia belum ada ilmu, belum ada iradah, belum tahu benar, belum tahu salah. Duit itu ya, coba dia dikasih permen sama duit, pilih mana? 1 juta nih, anak kecil, sama permen, pilih mana Pak kira-kira? Pasti pilih permennya. Dia belum tahu, karena belum punya ilmu. Nah, tapi kalau orang yang gini-gini, sama duit, sama permen. Jangan ketawa yud. Wa masyabatu ana penuh tapi sahabat wal ghadabu lan marah wal khamasulan panca indra adzahiru tang sifat zahir wal batinatulan bersifat batinnya iku fa inna mongso temene utawi syahwat marah panca indra yang bersifat zahiriyah iku maujudatun ada fi haqqi sobi ing dalem hae anak kecil. Tapi kalau syahwat, ghadab, marah, kemudian marah, syahwat, keinginan panca indera melihat yang bersifat batinnya juga ada. Jadi gini, kalau anak kecil yang belum balik gitu ya, itu coba kamu kaplok gini, pasti dia akan marah juga. Marah nggak? Marah. Dia punya rasa marah itu sudah ada. Syahwat, dia udah punya keinginan. Anak kelas 1 STK kelas umur 3 tahun itu udah pengen ada orang ada mainan itu tuh Pak, beli ini tuh. Udah punya keinginan. Ada nafsu syahwatnya, ada marahnya, khawas doirah juga ada. Wal batinatu dan batin panca indera batin. Ini saya ceritakan. Saya punya anak dulu kecil itu Pak, itu 2 tahun baru bisa berangkang Pak. Itu kalau malam itu tahu udah turun, bingung saya Pak. Ini anak ini yang angkat siapa? Tanya ibunya juga nggak tahu. Tidak tahunya begitu saya nyobain anak itu kenapa sih malam tak lain bener itu. Ini turunnya bagaimana? Nggak tahunya pegangan ini di kasur itu pegangan selimut spraynya. Bukan spray melorot gini Pak. Loh, itu berarti batinnya. Anak kecil itu tahu kalau itu nanti jatuh. Sampai berkangan mundur. Kalau dia belum bisa jalan loh Pak. Oh berarti memang sudah memiliki dia. Jadi memiliki indera batinnya juga punya. Nah, summa sabir tumil utawi anak cah cilik, anak kecil fi kusuli hadil ulum ing dalem hasil ikilah pira-pira ilmu fihi iku tetep ing dalem sobi lahu iku dewe sobi darajatani utawi ana derajat loro. Jadi ilmu anak kecil di dalam menghasilkan ilmu yang demikian ini itu punya 2 derajat. Ini derajat berapa? Udah lama juga ya. Jadi punya derajat. Besok kita membahas tentang anak kecil ya. Jadi anak kecil itu tadi mulai jam berapa tadi? Berapa? 9 ya. Mau terusin lagi? Udah 1 jam. Teruskan nggak? Kelamaan nanti. Besok lagi. Ya. Besok aja, dibatasin aja berapa kira-kira berapa gitu ya. Ini tadi nggak nanya dulu kira-kira berapa gitu. Ini kalau tak terusin soalnya ini nanti bahasanya lagi panjang. Jadi nanti terlalu panjang sampai sini. Nanti kita besok membahas tentang anak kecil. Jadi anak kecil itu seperti apa gambarannya? Kok dia bisa? Apakah dia kok bisa melanjalankan sesuatu?
Terus itu dari mana itu ilmunya gitu maksudnya, dan lain-lain. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana faratutu ilaina qad hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Bifadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.